Lu inget ya Mas? Harusnya tuh gue nggak boleh masukin, lu kan bukan mahasiswa. Saya tuh rencananya mau datang ke DPR tuh rencananya saya mau gambar Harmoko waktu itu. Iya. Yang bener. Guys, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama seseorang legend di dunia musik, legend di dunia sosmed juga, sering membuat hal-hal kontroversi juga, dan banyak orang nggak banyak tahu sisi lain dari dia. Kenapa sih dia dari legend di musik terus ke politik? Dan orang ini bukan cuma ngebahas cuman politik, tapi kadang ngebahas tentang isu budaya, sosial, dan lain-lain. Kita akan ketemu, kira-kira siapa? Tebak. Nggak, udah ketebak kan? Ahmad Dhani. Thank you Mas Dhani. Wah, ya. Suatu kehormatan nih gue bisa ketemu, bisa ngobrol sama Mas Dhani. Karena nih orang yang paling susah secara jadwal, secara apa ya, Mas Dhani ini soalnya unik banget orangnya. Gue tau, gue beruntung banget bisa ngobrol sama beliau gitu ya, idola gue dari zaman dulu sampai sekarang. Dan banyak orang nggak tahu sebenarnya sosok Ahmad Dhani yang sebenarnya gitu. Banyak hal yang mau ditanyain Mas. Mungkin publik belum tahu gitu, dan banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih lu tuh legend Mas? Dari zaman dulu sampai sekarang legend. Di musik yang namanya legend, dewa, ya lu dewanya di musik. Gitu, udah sosok yang living legend dari dulu sampai sekarang. Hitsmaker, producer, arranger, semuanya, vokalis juga ya kan. Dan menelurkan banyak musisi kelas kakap lah istilahnya dia. Nah, yang menarik ada dari sisi transformasi. Gue nggak ngerti ya. Kalau gue tahu dari dulu lu bergaulnya dengan kalangan-kalangan bukan cuma musik gitu, entertainment, tapi dengan banyak pejabat, dengan banyak jenderal, banyak tokoh, sama Gus Dur. Levelnya tuh udah ya memang udah sepantasnya seorang ADP itu banyak orang nggak tahu. Ngomong agama, religi lu tinggi banget ilmunya. Ya, banyak orang nggak tahu saat umur 28 tahun ya, saat umur 28 tahun aku udah duduknya sama presiden lah gitu. Waktu Gus Dur jadi presiden kan, ya orang kan tahu banyak kita kan dekat sama Gus Dur. Jadi ya umur 28 tahun udah duduk di istana bareng presiden, udah ngobrol-ngobrol sama presiden. Banyak kali udah di situ tuh 28 tahun. Umur 28 tahun. Cuma banyak orang nggak tahu Mas. Benar, orang nggak tahu. Orang tahunya pas ini nih Mas. Begitu berita ini Mas, Ahmad Dhani divonis 1 tahun penjara. Jadi lu jadi tahanan politik Mas. Tahanan politik itu kalau buat aktivis itu suatu sebagian pride. Ya aktivis sejati. Enggak, lu segitu all out-nya atau memang nggak sengaja atau gimana? Bukan. Waktu itu saya nggak tahu ternyata kita sedang tidak berdemokrasi. Oke. Jadi aku pikir ini negara demokrasi, ternyata bukan. Oke. Karena faktor ya, karena ITE-nya. Karena kan kita kan hidup kan, saya itu kan banyak yang nggak tahu. Saya itu kan ada di timeline sejarah gitu kan, Indonesia. Kan juga nggak banyak yang tahu bahwa aku punya bukti foto-foto, bahkan bukti orang yang masih hidup ya, bahwa saya ada bulan Mei 1998 itu saya ada di Senayan. Dalam reformasi waktu itu. Saya saksi sejarahnya saya. Oh ada. Ada tuh ya. Oke. Bahkan saya lupa ternyata saksi sejarah itu Anang. Saya lupa kalau Anang itu juga ada di situ. Anang Hermansyah tuh ada juga. Anang mana ya? Anang ada, aku lupa juga ternyata dia ada. Dan yang menarik lagi ternyata yang bukain pintu masuk ke gedung DPR itu namanya Andre Rosiade. Loh, oh gitu. Iya. Apa ya? Andre Rosiade cerita sama gua. Lu inget ya Mas? Harusnya tuh gua nggak boleh masukin, lu kan bukan mahasiswa. Yang boleh masuk cuma mahasiswa doang. UI ya dia? UI ya? Iya, yang bukain pintu tuh gua. Gua rapat sama Harmoko itu. Gokil, emang ikut sama Harmoko? Wow. Ada di situ. Itu nggak sembarangan, Bos. Saksinya Andre Rosiade. Orang taunya mahasiswa, gerakan mahasiswa, tapi nggak tahu ada juga musisi yang terlibat dan ikut dalam reformasi. Waktu itu rencananya saya itu mau datang. Sejarah loh. Saya itu rencananya mau datang ke DPR itu rencananya saya mau gambar Harmoko waktu itu. Iya. Yang bener. Sumpah waktu itu saya datang udah deket banget nih sama Harmoko, udah mau gambar ya Harmoko.
Terus ketua MPR tuh. Iya. Ketua MPR tuh. Udah mau gambar waktu itu. Terus nggak jadi ya. Gimana nggak jadi akhirnya. Gawat. Berarti dia orang berbahaya, Bos. Itu udah berbahaya, Bos. Cuma banyak orang nggak tahu ini, pikirnya ikut politik belakangan. I was this close to Harmoko waktu itu. Oh, iya. Tuh kan, gua aja baru tahu. Gila. Sedip itu ya, dan udah jauh banget perjalanan. Dan ternyata yang bukain pintu namanya Andri Rusiandi. Wow, berarti passion politik dan emang apa Mas? Karena Ya makanya, kenapa saya cerita ke 98 itu kan pertanyaan tadi kan soal kenapa masuk penjara ya, karena saya pikir Indonesia itu sudah tidak seperti zaman Orba gitu loh. Saya pikir Indonesia sudah tidak seperti zaman Orba karena kita tahun 98 mahasiswa dan kita yang waktu itu hidup masih muda zaman itu ya, umur saya kan 26 tahun waktu tahun 98 ya. Waktu di mana ada di gedung Senayan waktu itu ya, itu umurku 26 tahun waktu itu kan, bulan Mei waktu itu kan 98, umurku 26 tahun, masih muda kan, darahnya masih muda banget. Nah itu Dewa udah keluar waktu? udah dong. Lo lagi ngetop itu? Iya. Mestinya kan enggak, Dewa udah mulai vakum tuh, RS udah mulai keluar tuh tahun 98. Terus kenapa kita cerita balik ke 98? Ya, karena kita tahu, kita pikir negara Indonesia ini sudah terreformasi, sudah direformasi. Gitu, sehingga 98 tuh udah berubah era. Ya, kita pikir kan anak-anak sekarang kan nggak tahu apa yang terjadi tahun 98. Apa yang menjadi beda antara sebelum 98 dan 98. Saya pikir udah berubah, gitu. Ternyata enggak. Itu terus saya salah sangka. Saya pikir Indonesia udah menjadi negara yang berdemokrasi, apalagi selama Pak SBY memimpin kan demokrasi banget gitu kan. Ternyata tidak. Tapi sekarang Indonesia tidak menjadi negara yang demokratis. Makanya saya masuk penjara gitu. Tapi soal di politik berarti dari dulu udah konsisten, bukan suatu yang instan. Orang berpikir kan baru-baru ini. Karena Twitter. Orang tahun 1982 saya itu suka ikut apa kampanye. Tahun 1982 saya masih SD, saya itu mendukung P3. Karena bapak saya dulu kan partai parti. Jadi tahun 1982 tuh, wah saya pokoknya teman-teman saya nggak milih P3, saya musuhin. Kampanye 1982 tuh saya ikut kampanye padahal masih SD kan. Terus tahun 1992 saya dukung PDIP. Waktu itu di Surabaya naik motor, naik kaos PDIP. Mungkin waktu ada fotonya mungkin bagus juga ya. PDIP yang tahun 1992. Berarti mesti sama PDIP dekat dong hubungannya misalnya. Nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa enggak gitu. Dari dulu Padahal kan Mas kan ada bagian dari sejarah dulu kan? Iya, padahal kan saya identik dengan Soekarnoisme gitu ya. Nggak tahu kenapa dari dulu tidak ada jodoh dengan PDIP, malah jodohnya dengan PKB kan. Saya pernah menjadi caleg PKB tahun 1999. Oh pernah juga? Iya, pemilu 1999. Berarti emang garis darah politiknya emang udah dari dulu, iya. Aktif di politik udah dari dulu. Jadi makanya saya sekarang sama PKB itu masih dekat. Meskipun berseberangan di dalam dunia politik saat ini, tapi masih dekat gitu. Anak-anak ada yang interest ke politik nggak sih Mas? Harusnya sih ada ya, harusnya. Apalagi kan mereka kan mengaku katanya cicitnya Cokroaminoto. Ya. Harusnya darah politiknya lebih kental dari saya harusnya. Cokroaminoto itu kan memang gurunya Bung Karno. Iya, Cokroaminoto itu gurunya Bung Karno. Dul keturunannya Cokroaminoto harusnya lebih dari saya soal kepedulian terhadap politik. Kepedulian sih pasti udah ada ya Mas, cuma maksudnya soal masuk ke politik praktis atau enggaknya dia mungkin. Ya kalau kepedulian harusnya ada, karena kan mereka anak-anak saya harusnya ada, nggak mungkin enggak. Seperti saya menjadi peduli dengan politik karena ayah saya juga anggota DPR MPR, jadi ya wajar. Cuman itu Mas, agresifnya Mas di politik itu sampai kayak hari-hari pribadi juga politik banget Mas. Kan kita ada satu WhatsApp group ya Mas. Oh. Iya kan? Di WhatsApp group sih teman-teman kita yang malu musisi. Sebenarnya Mas dari itu ngomong politik gue sampai sebenarnya itu ada beberapa teman yang live group. Sebenarnya itu gara-gara keadaan juga sih. Keadaan kita menurut saya keadaan kita parah banget. Kondisi politik kita itu parah banget. Sehingga
yang membuat saya nggak bisa menghindari percakapan soal politik saat ini. Kalau dulu zaman SBY saya nggak terlalu peduli gitu, karena ya soal korupsi ya biasa lah, zaman SBY juga ada korupsi, tapi kan nggak separah sekarang. Apalagi zaman SBY 10 tahun kita dipimpin SBY, saya tuh bukan pengagum SBY, tidak ada catatan rekor saya pengagum SBY. Dan saya selama Pak SBY menjadi presiden selama 10 tahun, setiap acara hari musik diundang ke istana saya nggak pernah datang. Artinya saya waktu itu tidak berniat juga untuk menjadi buzzer-nya SBY gitu kan. Jadi kadang-kadang lucu juga kalau ada cebong-cebong yang bilang kalau Ahmad Dhani tidak diundang ke istana hari musik gitu ya. Bajingan 10 tahun gua nggak diundang SBY, nggak pernah datang, ngapain gua sekarang datang juga kan? Berarti emang bukan karena soal isu bukan dengan penguasanya, kedekatan dengan penguasa ya? Bukan, iya. Artinya menurut saya perbincangan politik itu sekarang itu memang sangat perlu dibanding ketika zaman SBY. Ketika zaman SBY saya nggak terlalu banyak bicara soal politik, karena kalaupun ada kerusakan ya kerusakannya nggak terlalu masif. Sampai di WhatsApp group tuh itu memang pengen mengedukasi teman-teman supaya melek politik atau gimana sih Mas? Soalnya kan ada yang bilang jangan ngomong politik dulu dong. Orang berpikir politik tuh sesuatu yang ya kita musisi seniman ya jangan terlalu ngomongin politik. Ya makanya itu kan saya selalu bilang, jika seniman tidak memikirkan politik, maka dari itu jangan salahkan ketika politisi tidak memikirkan seniman ketika mereka berkuasa. Gitu. Sekarang rasain loh. Contohnya kayak royalti musik ya kan, itu regulasi kebijakan. Yang bikin kebijakan siapa? Nah, yang lucu Mas, seniman. Padahal seniman punya potensi untuk menjadikan Indonesia itu mempunyai pemerintahan yang baik. Seniman punya potensi. Seniman sekarang kan punya followers banyak Mas, bisa mempengaruhi opini, persepsi masyarakat sebenarnya kan bisa berubah, membuat keadaan lebih baik dengan pengaruhnya, dengan followers ya, mengedukasi lah apa. Apakah ini maksudnya Mas Dhani ke teman-teman seniman juga pengen mengedukasi soal politik, kesadaran berpolitik itu penting? Iya, banyak juga. Jadi kadang-kadang seniman-senimannya kadang-kadang ya mereka memang butuh senior musisi yang lebih paham soal politik Indonesia. Kadang-kadang mereka ini kadang-kadang beberapa sok tahu gitu ya soal politik, kadang-kadang kan sok tahu. Siapa tuh Mas? Ada nih yang agak aneh ini ya. Ada yang udah mau nyapres Mas? Enggak ada masalah itu. Itu boleh-boleh aja kan. Enggak, mereka aktif di IG, aktif di Twitter, membahas isu-isu yang sebenarnya tidak substansial gitu. Misalnya kita lagi apa isu politik yang harusnya dibicarakan ini, mereka ngomong yang aneh-aneh. Misalnya kayak ini, kita sebutnya namanya nggak apa ya, karena dia nge-tweet dan kebetulan saya baca karena ada di apa namanya? Ya, ada timeline kebaca gitu kan. Beberapa sih oke lah gitu, aku lihat. Kemarin aku baca lewat Sandi Sandoro. Dia bilang katanya dia ngasih foto orang Bali pakai baju Bali, ya. Bali, dan dia bilang dia sangat bangga sekali dengan orang Bali meskipun agamanya Hindu, tapi mereka tidak mengikuti cara berpakaian orang India. Oh ya, gue baca sih. Nah, ya kan? Di IG-nya juga ada. Ada di IG-nya, ada ditampilin. Boleh di IG-nya. Menurut gua ini ngapain sih ngomongin ginian gitu loh? Ya maksudnya Islam jangan jadi Arab. Gitu kayak gitu. Iya, ini kan bukti bahwa Sandi Sandoro itu nggak paham soal Undang-Undang Dasar 45. Pasal 29 itu negara menjamin setiap warga negara untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Pasal 29 UUD 45. Nah, kalau ada seorang wanita yang berkeyakinan bahwa menggunakan jilbab itu adalah ibadah, salahnya di mana gitu loh. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mau ngomong, jangan asal bicara ketika tidak paham soal ilmunya, karena itu akan ketahuan sedalam apa ilmumu.
Jadi jangan nge-tweet sembarangan, jangan IG sembarangan, jangan berkomentar sembarangan. Karena Karena kayak kemarin yang sama musisi Bali itu. Ahmad Dhani dan para wanita. Playboy-nya gimana? Masih nggak? masih. Alhamdulillah ya. Dibandingkan Pasha Ungu sama saya mah jauh.